Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda tetap bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kali ini kita bicara lagi tentang persoalan kondisi pariwisata Bali dan apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk menyelamatkan Bali dari pariwisata. Ini wacana yang cukup menarik untuk kita bahas dan saya akan mewawancarai pengamat pariwisata Bapak Madi Sulasejaya. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Menurut kabar sehat? Sehat. Biasa nih pilak-pilak. Hujannya mulai turun aja. Nah, kita bicara tentang pariwisata Bali. Ada yang banyak mengkhawatirkan dampak dari pariwisata Bali pasca COVID yang kemudian bangkit. Tapi kebangkitan ini cukup kita syukuri, tapi juga cukup mulai mengkhawatirkan ya, karena kita melihat bagaimana tebing dipangkas, pembangunan pariwisata, kemudian pembangunan villa yang makin marak, hotel dan lain segala macam. Tapi kalau menurut Jero, gimana kondisi pariwisata Bali kita hari ini? Baik-baik sajakah atau sudah mulai semakin mengkhawatirkan? Ya. Biasa nih kan dalam setiap wacana pasti ada yang pro kontra. Oke, betul. Sebagian besar menyebutkan bahwa pariwisata Bali tidak sedang baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik. Kemudian ada pihak yang lain mengatakan memang tidak baik, tapi persentasenya kecil katanya. Ya. Tapi kalau menurut yang sekecil apapun presentasinya ya, kalau tidak ditangani dia akan membesar. Betul. Justru saat kecil itulah kita tangani dengan baik. Karena penanganan itu kan kompleks sekali. Satu adalah mempertimbangkan suprastrukturnya, nilai-nilainya, aturannya dan sebagainya. Kemudian infrastrukturnya berupa strateginya gimana, kemudian struktur penanganannya seperti apa. Kan tidak gampang gitu. Presentasenya kecil, tapi kalau tidak ditangani akan semakin besar. Begitu semakin besar akan sulit ya. Ini banyak hal sih yang kita tahu sudah viral di mana-mana di media. Masalah macet, sampah, kemudian kenakalan wisatawan. Ya. Cuman saya melihat itu adalah seperti kata saya, ya sering saya katakan bahwa Bali ini merupakan satu kesatuan. Bali ini sudah dibangun sejak dulu, gitu. Sudah ada dia, gitu loh. Yang dibangun ini adalah Bali. Kemudian datanglah pariwisata memanfaatkan Bali, gitu loh. Memanfaatkan keunikan Bali, kemudian kualitas Bali, nilai-nilai yang dihasilkan dikemas secara kreatif, kemudian dijual. Datanglah tamu ke sini bawa dolar. Dolar itu seharusnya kan dikembalikan lagi untuk membangun Bali, bukan untuk membangun di Bali kan. Seharusnya begitu kalau konsep cara berpikir saya seperti itu gitu. Sekarang ini saya melihat tidak ada arahnya ke sana. Seperti umpamanya sekarang ada uang, semua ngelirik gitu loh, ya kan? Oh, ini prospek uang, ini prospek ini segala macam. Tapi uang itu dibutuhkan enggak untuk Bali? Pasti dibutuhkan, uang itu pasti dibutuhkan. Semua sejauh mana uang itu bermanfaat untuk Bali, untuk pembangunan Bali. Karena uang itu di samping dibutuhkan memberikan kebaikan juga, uang juga bisa memberikan kejahatan, merusak dan sebagainya. Ini kan dua sisi kehidupan yang tidak bisa di ini. Uang yang Jero maksudkan dalam hal ini adalah investasi tadi ya, dalam investasi, kemudian dolar ya, karena kedatangan wisatawan ya. Dia di samping dia itu memberikan manfaat, jangan lupa uang juga memberikan musibah. Ya. Banyak ya karena uang itu loh. Uang orang lupa dengan tetangga, lupa menyambut beraya, ya, lupa hidup di Bali gitu. Itu cuma karena uang. Kemudian karena uang orang jadi korupsi kan. Melihat uang, kalau dulu tidak ada uang orang tidak banyak gitu walaupun dalam konteks pariwisata Bali karena investasi, karena uang juga kemudian Bali menjadi rusak. Lingkungannya, budaya juga semua ya. Ancaman kerusakan. Semuanya sekarang terbuka di Bali gitu ya. Terbuka tanpa kendali gitu. Budayanya,
manusianya, lingkungannya, semua. Ya. Ekonominya semua terbuka. Ada yang memberikan dampak yang positif, tentunya ada yang memberikan dampak yang negatif. Ini yang harus dikendalikan. Ya, oke. Kita bicara tentang bagaimana mengendalikan. Karena kan di mana-mana uang, investor, investasi, apapun namanya bentuk yang material yang ini kan agak susah untuk dikendalikan. Nah, bagaimana kita mengendalikan itu? Karena Bali One Island One Management idealnya harusnya seperti itu kan dikelola ya. Idealnya harus begitu. Ya, sudah ada undang-undang provinsi, tapi implementasinya gimana? Apakah itu bisa menyelamatkan Bali, bisa mengendalikan investasi, uang yang ada di Bali untuk bisa menyelamatkan Bali sebenarnya? Ya, sebenarnya sih kalau bicara secara menyeluruh itu tidak gampang. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, harus berani memulai dari yang kecil. Kecil, umpamanya contoh yang kecil apa gitu pokoknya. Masalah pengaturan parkir aja gitu. Tidak parkir di trotoar. Kemudian kalau sekarang harga parkir naik, dampaknya apa di lapangan? Apakah parkir itu sudah semakin teratur, semakin baik atau gimana? Yang kecil saja. Karena begini, di dalam pembangunan apapun, kebanggaan daerah itu penting. Ciptakanlah sesuatu yang bisa membanggakan daerah. Setelah masyarakat itu bangga, baru diajak bekerja untuk berbuat yang lebih dari itu. Katakanlah parkir tertib, tidak merusak, tidak memberikan kontribusi yang banyak terhadap kemacetan dan sebagainya. Setelah itu berhasil, masyarakat Bali bangga. Oh, parkir saya berhasil. Kebanggaan itu akan mendorong kebanggaan lain, termasuk kebanggaan terhadap pariwisata Bali. Kecil dulu, nggak usah yang besar-besar, kecil aja dulu. Nah, gimana kita suruh masyarakat ikut community based tourism itu di mana? Kita mengajak masyarakat, tapi masyarakatnya tidak bangga terhadap pariwisata, terhadap dirinya sendiri dulu, terhadap lingkungannya. Gimana kita mengajak dia untuk bangga terhadap masyarakat pariwisata? Sulit. Kecil dulu, satu membanggakan. Katakanlah lihat contoh sekarang pembangunan pariwisata 10 New Bali ya. 10 Bali yang baru ya? Berapa sih yang berhasil gitu loh. Saya masih ingat itu waktu saya sekolah di STP Nusa Dua, BPLP namanya dulu. Kita dididik untuk bangga menjadi siswa BPLP dulu. Oh, ya. Ya, sebelum pariwisata berkembang itu tahun 70-80. Kita dididik untuk bangga terhadap sekolah kita, terhadap pendidikan yang kita kenyam di sana. Setelah kita bangga, baru dilempar ke industri, ke pariwisata, dengan membawa kebanggaan diri gitu. Itu yang harus kita tiru sebenarnya. Ya. Buat bangga dulu masyarakat Bali, lingkungannya harus membanggakan dirinya. Sekarang ini apa? Nanti kalau seandainya kebanggaan orang Bali terhadap Pulau Bali ini hilang, pariwisata Bali habis. Percaya sama saya. Yang penting bangga dulu, ya. Sama kayak demokrasi gitu. Gimana kita mengajak demokrasi yang bagus, rakyat yang tidak punya beras di rumahnya, mahal. Ya, artinya demokrasinya demokrasi yang transaksi. Ya, demokrasi transaksi. Dia perlu uang, ya, macam untuk voting satu suara dia perlu uang. Tapi dulu kan sempat muncul harapan bahwa undang-undang Provinsi Bali ini, ya dalam tanda kutip sebenarnya kan ada nilai-nilai khusus yang diberikan kepada Bali dan ini bisa mengendalikan pariwisata. Cuma sudah setahun lah pelaksanaannya. Gimana Juru melihat undang-undang Provinsi Bali? Ya, itu yang saya katakan tadi adalah nilai yang diberikan itu kan LAPI itu kan. Tourist levy itu ya. Tapi coba lihat nanti, kalau pengendalian penggunaan levy itu tidak benar, bukan memberikan dampak yang baik. Sekarang ini kan saya selaku masyarakat, pengamat begitu ya, sedih sekali kok begini, ada wisatawan yang baru dipungutin itu cuma 40%, ya. Yang 60% itu enggak, katanya enggak ada yang itu. Itu kan tidak ada kebanggaan bagi saya sebagai pengamat gitu ya. Kalau saya tidak bangga, seperti tadi kembali gitu. Kalau saya tidak bangga dengan diri saya,
dengan lingkungan saya, dengan orang-orang Bali gitu, kebanggaan saya pada yang lain jadi berkurang kan. Ini yang gimana caranya itu? Ini caranya seperti itu. Bangga dulu. Ya, untuk jadi sempurna itu tidak gampang gitu ya. Tapi tidak ada usaha untuk menyempurnakan diri. Ini menurut saya penting sekali. Sekarang bagaimana tanggapan dunia lain kalau seandainya yang kita pungut itu cuma 40% wisatawan yang datang? Gimana tanggapan mereka? Kemudian saya dengar juga perda masalah LEVI ini juga katanya mau direvisi. Karena penyebutan peruntukannya tidak jelas gitu lah. Untuk menjaga budaya, untuk menjaga lingkungan. Budaya yang mana gitu ya. Budaya itu kan luas tanda petik kan. Nggak jelas, ya budaya itu luas. Luas sekali. Bisa apa saja. Gitu. Sikap perilaku manusia menanggapi kehidupan agar dia bisa bertahan hidup. Apa itu bentuk? Apa itu adat budaya kan? Luas sekali. Ya karena sampai sekarang kita juga masih bingung ya. Dana itu mau digunakan, ya katanya masih ratusan miliar lah gitu ya, 100 sekian miliar. Itu nggak jelas mau dipakai apa. Ada yang bilang untuk sampah, ada yang bilang untuk kemacetan, ada yang bilang untuk seni budaya, agama dan ya. Saya takutnya sih jangan-jangan nanti setelah dipergunakan tanpa berdasarkan perda dengan jelas menyebutkan untuk apa itu nanti jadi temuan. Jadi kita jadi sakit hati gitu. Kita berharap dari undang-undang provinsi itu kan memberikan sesuatu, tapi menggerus keyakinan kita, kepercayaan, kebanggaan kita kepada Bali. Repot kan? Itu salah satu implementasi dari undang-undang Provinsi Bali itu turis levy itu yang sudah pungutannya hanya 40% yang bisa dipungut pariwisatawannya, kemudian pengeruntuhannya yang belum jelas. Ini jadi agak susah juga ya kalau kita bicara tentang. Sekarang ini kan banyak nih pendapat para pakar, teman-teman kan banyak, Bali banyak punya ahli lah. Banyak sekali, banyak pendapat sudah keluar. Tapi yang dibutuhkan sekarang inilah bagaimana sesuatu itu dibicarakan secara komprehensif. Seperti saya katakan tadi, suprastrukturnya apa, strukturnya apa, dan sebagainya. Kemudian secara tuntas, komprehensif, ya, secara fokus. Sekarang kan si A bicara begini, si B bicara begitu, semuanya baik gitu. Kalau digabung itu kan jadi luar biasa sekali. Cuman siapa yang mengerjakan ini gitu, menggabungkan. Ini kenapa saya usulkan ada Badan Kehormatan Pariwisata Budaya. Budaya itu harus begini, harus begitu. Tapi siapa yang merangkul? Siapa yang memperjuangkan? Itu ada harus menurut dulu ada Badan Kehormatan ya. Badan Kehormatan. Siapa anggotanya? Badan Kehormatan itu gabungan. Kalau di luar negeri itu pokoknya ada. Sebenarnya seperti pokoknya Singapore Tourism Board gitu ya. Itu dia tidak bertugas spesifik tertentu, tapi menyeluruh terhadap pariwisata, termasuk sumber-sumber pariwisata, budaya, konsep, seperti audit lah, dia mengaudit gitu ya. Ini udah lurus sesuai nggak dengan aturannya dan sebagainya. Kalau di Bali pokoknya itu dibiayai oleh pemerintah. Itu ada pemerintahnya ada. Unsur-unsurnya ada ya? Unsur usahanya ada, unsur promosinya ada, unsur budayanya ada, rakyat, perwakilan rakyatnya ada gitu. Perwakilan rakyat, saya kutip bukan DPR gitu ya. Unsur masyarakatnya gitu. Masyarakatnya ada. Tapi sekarang kan BTB kan, ini BTB kan. BTB yang ada di Bali nih ya? BTB yang ada di Bali. Kalau undang-undangnya kan ada GIPI itu. Resminya kan GIPI. Di undang-undangnya itu kan GIPI, bukan BTB gitu. GIPI itu gabungan industri pariwisata Indonesia. Nah, karena dulunya di sini punya BTB, kemudian ada GIPI, maka sekarang GIPI mengambil alih juga tugas BTB gitu. Sebenarnya Bali Tourism Board itu sebenarnya bisa jadi sebagian. Bisa, makanya saya sebutkan apapun nanti istilahnya silahkan lah. Tapi yang penting kan perannya seperti apa. Gitu. Jadi peran itu yang belum ada ya, Badan Kehormatan Pariwisata Budaya. Seharusnya harus ditangkap sama pusat. Ini menjadi di peraturan ini pariwisata harus muncul. Jadi menteri yang ngatur ini. Menteri yang ngatur. Bukan gubernur ya? Bukan gubernur, bukan bupati gitu. Karena sekarang ini kan tanda kutip ya, saya tidak mengatakan gimana,
arogansi daripada provinsi, arogansi daripada kabupaten kota itu sangat tinggi. Desa aja sekarang udah mulai kan, mana hasil pariwisata saya? Semua kita Ya, ya syukur-syukur kalau dilakukan secara terstruktur, secara ada SOP-nya, bagus lah. Tapi kalau masing-masing bergerak gitu, akhirnya ribut, dalam bahasa Bali megarang, ya. kemudian semua mengeksploitasi wilayah masing-masing, akhirnya yang terjadi sekarang tanpa kendali kesannya malah itu. Yang satu jalur aja kok untuk membentuk warna dan manajemen itu nggak bisa gitu loh. Kan susah nih, kan ada arogansi di sana. Baik. Oke. Oleh sebab itulah ini harus masuk ke saran saya usulkan pihak kementerian masuk dalam revisi undang-undang pariwisata yang baru nanti. Ada 3, BPPD, ada GIPI, kemudian ada Badan Kehormatan. Kalau bisa biayanya ini, sekarang kita akan minta nih selalu devisa Bali yang dihasilkan oleh Bali untuk ini harus dikembalikan gitu kan, kita minta gitu ya. Jangan seperti itulah. Program ini aja didukung gitu loh. Pusat itu mendukung kegiatan GIPI, kemudian BPPD, kemudian Badan Kehormatan ini dibiayai gitu loh oleh pemerintah. Itu aja dah. Karena kalau bupati, gubernur yang ngatur dan semua intervensinya terlalu keras. Gitu. Oke Juru, karena waktu sudah 15 menit, tapi kita sudah tangkap itu ya. Bagaimana kondisi Bali, kemudian apa solusinya, dan kira-kira ada usulan real ya, pembentukan Badan Kehormatan Pariwisata Budaya ini menjadi hal yang cukup yang baru ya. Mungkin ini bisa didengar juga oleh pihak-pihak terkait, terutama kementerian, dan ini bisa masuk ke revisi dari undang-undang kementerian. Yang intinya bagaimana kita menyelamatkan Bali agar pariwisata tidak kemudian rusak Bali, tapi memberikan dampak positif yang lebih banyak kepada Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi Santi Satya. Terima kasih, sampai jumpa.